Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Safira Oktaviani, bisa dipanggil Vira atau Safira. Saya dari kelas STR 1B, Prodi STR Keperawatan dengan nomor absen 51 dan dengan NIM P27904124114. Video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Ilmu Biomedik Dasar. Jadi pada video kali ini aku bakal ngebahas apa sih itu sel dan gimana sih pembagian struktur dari sel itu, serta apa saja sih fungsi dari struktur-struktur sel tersebut. Sel merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Jadi teman-teman, ini ada gambar pembagian struktur dari sel. Baik, di sini saya akan menyebutkan bagian struktur dari sel. Di sini terdapat nukleus, di sini terdapat ribosom, di sini terdapat Golgi aparatus atau badan Golgi, di sini terdapat mitokondrion atau mitokondria, di sini terdapat mikrofilamen, di sini terdapat intermediate filamen, di sini terdapat mikrotubul. Ketiga ini merupakan susunan dari sitoskeleton. Di sini terdapat peroksisom. Selanjutnya ada sentriol. Sentriol ini tidak semua sel tumbuhan memilikinya. Di sini ada plasma membran atau membran plasma. Di sini ada lisosom, di sini ada flagellum. Flagellum dan lisosom ini tidak semua sel tumbuhan memilikinya. Di sini ada raw endoplasmic reticulum atau reticulum endoplasma kasar. Di sini ada smooth endoplasmic reticulum atau reticulum endoplasma halus. Raw endoplasmic reticulum atau yang biasa disebut reticulum endoplasma kasar atau RE kasar. Sesuai dengan namanya, RE kasar ini memiliki tekstur yang kasar dan struktur yang tidak merata karena ada ribosom yang menempel. Ada tiga fungsi utama dari RE kasar ini, yaitu yang pertama, RE kasar ini menjalankan atau memproses suatu protein tertentu. RE kasar juga berperan dalam pengiriman protein ke bagian-bagian sel yang membutuhkan. RE kasar ini juga berperan dalam menyeleksi kualitas protein tersebut. Smooth reticulum endoplasmic atau reticulum endoplasma halus memiliki tekstur yang berbeda dengan RE kasar karena tidak memiliki ribosom yang menempel. Adapun tiga fungsi utama dari RE halus ini, yaitu yang pertama sebagai penghasil zat-zat yang dibutuhkan oleh sel, yang kedua yaitu menghasilkan karbohidrat dan lemak yang berguna dalam membangun membran sel. RE halus ini berperan sebagai area peralihan yang dimana akan mengalirkan produk hasil ke berbagai tempat yang membutuhkan. Adapun fungsi dari nukleus, yaitu nukleus berperan sebagai pengendali seluruh aktivitas sel. Nukleus juga mengandung atau membawa informasi genetik atau yang disebut DNA yang akan mewariskan sifat-sifat genetik tersebut melalui adanya pembelahan sel. Nukleus juga memproduksi tRNA, rRNA, dan mRNA untuk keperluan sintesis protein. Nukleus juga berperan dalam produksi ribosom. Adapun fungsi dari membran plasma ini yaitu sebagai pengatur transportasi materi atau zat-zat yang masuk dan keluar dari sel. Membran plasma juga melindungi bagian atau komponen sel di sebelah dalam membran. Membran plasma ini juga tempat terjadinya berbagai macam reaksi kimia. Namun juga yang menghubungkan antara kegiatan di luar sel dan di dalam sel. Jadi membran plasma ini tuh juga berfungsi sebagai atau berperan sebagai reseptor stimulus. Apa itu reseptor stimulus? Jadi si membran plasma ini memberi rangsangan untuk sel. Jadi flagella itu merupakan struktur semi kaku yang digunakan untuk memindahkan sel-sel mikroba. Nah, fungsinya yaitu jadi flagella ini bisa berfungsi sebagai alat gerak dari eukariotik dan prokariotik. Flagella ini juga menyebabkan sel itu bergerak sesuai dengan rotasi mereka, tapi dengan bantuan kekuatan motif proton. Adapun fungsi dari intermediate filamen atau filamen intermediate ini yaitu sebagai penyokong sel dan inti sel. Nah, intermediate filamen ini tuh berfungsi juga menahan tekanan dari luar, yaitu dengan cara membuat jejaring pada sitoplasma.
Ada dua fungsi utama dari ribosom, yaitu ada sintesis protein dan translasi. Yang pertama yaitu sintesis protein. Jadi ribosom ini berfungsi menerjemahkan mRNA atau messenger RNA menjadi protein. Yang kedua yaitu translasi. Jadi ribosom ini berfungsi menerjemahkan urutan nukleotida yang ada di dalam RNA menjadi rangkaian asam amino baru untuk protein baru. Adapun fungsi mikrofilamen yaitu berfungsi sebagai motilitas atau perubahan bentuk sel serta sitokinesis. Mikrofilamen ini juga berfungsi dalam membantu pergerakan seperti yang terjadi pada kontraksi sel-sel otot serta pembelahan sel. Nah, mikrofilamen ini juga mendukung proses pergerakan sel seperti mikrofili. Jadi, sentral itu berfungsi dalam menghasilkan aster dan benang-benang spindle yang berguna untuk mengatur arah gerak kromosom serta untuk menarik kromosom ke arah berseberangan selama proses pembelahan sel. Ada 3 fungsi lisosom, yaitu yang pertama, lisosom berperan dalam menghancurkan bakteri yang membahayakan. Yang kedua yaitu lisosom juga berperan penting dalam perkembangan embrio. Yang ketiga yaitu lisosom menggambarkan tema pokok struktur sel eukariotik, yaitu kompartementalisasi atau perkamaran. Adapun fungsi dari badan Golgi atau Golgi aparatus, yang pertama yaitu membentuk dinding sel pada tumbuhan, yang kedua membentuk lisosom, yang ketiga membentuk akrosom pada spermatozoa. Yang keempat yaitu tempat sekresi senyawa-senyawa sekret kelompok karbohidrat, lipida, dan protein. Yang terakhir, badan Golgi berfungsi dalam membungkus zat-zat yang akan ditransfer dalam vesikula. Jadi, mikrotubul ini merupakan komponen penyusun dari sentriol, flagel, dan silia. Ada 3 fungsi utama dari mikrotubul, yaitu pertama, mempertahankan bentuk sel atau sebagai rangka sel. Mikrotubul juga membantu pergerakan-pergerakan dari komponen sel. Yang terakhir yaitu mikrotubul ini juga berperan dalam proses pembelahan sel, yaitu dengan cara mengendalikan gerakan kromosom dari daerah ekuator menuju kutubnya masing-masing dalam anafase pada pembelahan sel. Ada 4 fungsi dari mitokondria, yaitu yang pertama yaitu menghasilkan energi. Jadi mitokondria ini berperan dalam menghasilkan energi yang akan digunakan untuk beraktivitas, tumbuh kembang, serta kelangsungan hidup. Kedua yaitu mengatur kematian sel. Jadi mitokondria ini berperan dalam mengatur hidup dan mati dari sel. Proses ini tuh bertujuan agar sel, jaringan, dan organ tetap berfungsi dengan baik dan sehat. Yang ketiga yaitu mengatur respon imun. Jadi mitokondria ini juga berperan penting dalam pengaturan respon imun terhadap infeksi baik yang disebabkan oleh bakteri ataupun virus. Yang terakhir yaitu menjaga zat dalam tubuh. Jadi mitokondria ini juga memiliki keterhubungan dengan organel sel yang lain seperti retikulum endoplasma yang bertujuan untuk mengatur jumlah dari kalsium, protein, dan lemak. Ada 3 fungsi dari peroksisom, yaitu yang pertama mengoksidasi biomolekul, di mana nanti peroksisom akan memecah asam lemak dan asam amino dengan enzim yang dimilikinya. Yang kedua yaitu mendaur ulang karbon dengan cara mendaur ulang karbon dari fosfoglykolat dalam proses fotorespirasi. Ketiga yaitu menetralkan radikal bebas atau racun sehingga tidak terjadi kerusakan apapun pada sel. Baik, itulah video presentasi saya tentang struktur dan fungsi sel. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.